Halo para Arochaters dimanapun berada, para pemirsa, para kaula muda, kembali lagi di channel kesayangan seluruh umat Buddhis yang ada di Indonesia, Arocheti Dhamma Channel. Pada kesempatan hari ini, saya akan memandu berbincang-bincang kepada salah satu narasumber. Tapi sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Dwi Purnomo, moderator magang di Arocheti Dhamma Channel. Mungkin para pemirsa, para Arochater bertanya-tanya, kenapa kok moderatornya ini sering berganti-ganti? Ini adalah salah satu kecocokan harga dan kecocokan untuk menarik viewer. Karena harga saya agak saya turunin, jadi saya dipanggil ke sini. Ya, semoga berjodoh lah biar nanti saya mengisi acara ini sering-sering. Oke. Pada kesempatan kali ini saya akan berbincang-bincang dengan salah satu narasumber yang memang dia sangat keren, jam terbangnya cukup tinggi lah. Saya akan memperkenalkan beliau, yaitu saudara Rafindra atau Bung Rafindra ini. Bung Rafindra ini adalah Sekretaris Jenderal Himpunan Mahasiswa Buddhis Indonesia atau Hikmah Budi. Bung Rafindra, saya ingin bertanya ya, ini untuk awal-awal. Bung Rafindra ini sudah lama menjabat di Hikmah Budi. Siap. Baik, sebelumnya izinkan saya menyapa dulu para sohib-sohib Arocheti Dhamma Channel kan. Iya. Nah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Rafindra. Terima kasih sudah diundang ke podcast yang luar biasa keren ini. Ini saya baru pertama kali datang ke podcast yang serius ini. Iya. Alat-alatnya lengkap, panitianya luar biasa. Cuman moderator memang karena harga tadi ya. Iya, ada. Jadi gini Pak Sekjen, ya kita ini membuka kesempatan bagi para donatur yang berbaik hati. Nah. Di kesempatan kali ini kan, apalagi di menjelang Waisak, ya silakanlah bagi yang berbaik hati mensponsori kita. Betul, Ya nggak? betul, Jadi betul, biar nanti harga saya ya sedikit meningkat, ya nggak. Kemudian ya kita menambahkan peralatan-peralatan yang lebih mewah. Betul. Moderator kita mendatangkan yang lebih jos-jos lagi kan, seperti Pak Rafindra gitu. Waduh. Saya tunggu nih para donatur yang berbaik hati, sponsornya di bawah sini. Ya, ada kontak person. Ya, ada kontak person. Siap, bagus, siap. Silakan Pak Rafindra. Iya, jadi pertama kali saya bergabung di Hikmah Budi ya. Ini saya ceritakan dulu awalnya. Jadi pada waktu awal-awal saya kuliah itu 2012 kan saya masuk kuliah. Kemudian saya berproses di organisasi internal kampus, di BEM, himpunan BEM. Nah, kemudian pada tahun 2015, saya maju di pemilihan presiden mahasiswa di kampus waktu itu. Dan kebetulan menang, diberi amanah untuk memimpin mahasiswa di kampus pada saat itu. Nah, karena jadi presiden mahasiswa, kita banyak turun-turun ke lapangan dong. Aksi di sini, aksi di sana, organisir masyarakat. Nah, saya lihat ini kok ada himpunan mahasiswa Islam, ada gerakan mahasiswa Kristen. Ini kok ada kelompok-kelompok mahasiswa yang berbasiskan keagamaan gitu. Yeah. Saya cari, ini Buddha mana nih? Kok saya demo jarang kelihatan, saya organisir masyarakat, petani, nelayan, kok nggak pernah ada. Wah, apa jangan-jangan nggak ada organisasinya? Yeah. Saya searching di Google. Oh ternyata ada organisasi Hikmah Budi, Gemma Budi, KMB, dan lain sebagainya ya. Kemudian saya cari historisnya. Ternyata yang saya lihat yang punya historis dalam perjuangan reformasi, yang punya gerak-gerak sosial yang luar biasa lah, itu adalah Hikmah Budi. Jadi saya email Pak Dwi. Saya email ke Presidium Pusat waktu itu untuk dibentuk di cabang Bandung di tempat saya kuliah. Iya, betul. Karena dibentuk cabang Bandung, setelah saya selesai jadi Presma, saya jadi ketua cabang Bandung waktu itu. Ketua cabang Bandung, barulah saya memulai proses di Himpunan Mahasiswa Buddha, mulai dari LK segala macam lah, kita ikuti proses pendidikannya. Akhirnya kemudian berlangsung berpanjang sampai jadi membentuk Jawa Barat segala macam. Nah, pada saat kongres di Medan kemarin, saya diminta oleh ketua umum terpilih untuk menjadi sekjen.
Maka dari itu sebagai bentuk pengabdian dan juga kepatuhan kita pada perintah ketua umum kan, kita harus siap dalam apapun perintahnya. Maka saya iakan untuk jadi sekjen Presidium Pusat Pak. Gitulah kira-kira cerita-cerita singkatnya. Berarti waktu menjadi Presma itu kan itu sangat berat loh, menjadi Presma itu kan, apalagi di kampus besar ribuan. Tapi menjadi suatu hal yang sangat istimewa ketika kaum minoritas menjadi Presma. Nah, itu bukan menjadi nilai tambah. Nah, mungkin Pak Sekjen, saya manggilnya ini Pak Sekjen saja biar lebih enak. Itu apa nih kok bisa menjadi itu? Kan biasanya ada motivasi nih. Minoritas saya harus menjadi Presma hingga diakui lah secara wawasan, pengetahuan, pergerakan. Kita kan menjadi sebuah intan atau permata kan? Betul. Jadi memang pas awal saya mencalonkan diri itu banyak penolakan. Ini kita jangan mau dipimpin yang bukan mayoritas misalnya. Oh itu Raffin itu orang Buddha. Jadi banyak penolakan di awal. Cuman karena memang kita diajarkan cinta kasih kan, jadi kita coba bangun komunikasi yang soft gitu, yang baik, bahwa kita punya misi dan visi yang sama untuk membangun kampus dan mahasiswa yang lebih baik. Dan jika memang tidak sepakat, silahkan kita melakukan kompetisi gitu, jadi partner dalam kompetisi. Siapapun yang menang, tetap kita harus bersaudara. Nah, kira setelah saya banyak komunikasi, saya keliling, ketemui dengan semuanya, dan juga mereka selaras dengan visi misi saya, akhirnya saya terpilih pada saat itu. Dan saya pilih wakil presiden saya itu perempuan. Asik, iya. Supaya ada keseimbangan gitu kan, agar isu-isu perempuan juga tetap kita suarakan, ada keterlibatan perempuan dalam kepemimpinan. Itu kita jalankan akhirnya sampai selesai. Dan saya LPJ itu cuma 30 menit waktu itu. LPJ itu cuma 30 menit. Sadis ya memang. Karena memang ya kita bukan berkutat di wah ini harus begini, enggak, kita bergerak aja. Iya. Apapun yang bisa dikerjakan kita kerjakan, apapun yang bisa kita bela. Jadi tidak ada beban gitu. Saya jalan aja pokoknya. Penolakan pasti ada. Pasti ada. Ini saya memiliki beberapa pertanyaan kan, karena Pak Sekjen kan banyak di pergerakan, otomatis kan dia pemahaman terkait dengan sosial kemasyarakatan dan dinamikanya ini udah mengerti lah ya. Tapi sebelum ke situ kita tuang kopi dulu ya. Izinkan saya menuang kopi. Saya udah ngeker deh tadi kapan dituang. Iya ini mau saya tuang ini. Jadi para bapak ibu pemirsa atau para donatur perlu ditahu ini kopi kita itu bikin dari belakang tadi. Jadi endorse ya? Endorse. Ya, belum. Belum. Jadi saya mohon karena kita masih logonya kosong di endorse lah ya untuk mengisi kita ini loh. Sekali lagi saya minta tolong lah ya. Ini saya tuangkan. Terima kasih. Nanti kalau memang mau nambah, saya tuangin lagi. Siap, kita santai aja ngobrol-ngobrol. Waktu kita masih lumayan lama. Berarti Pak Sekjen ini di pergerakan kan memang sudah cukup lama lah berprosesnya untuk mengetahui dan memahami, mengerti sosial masyarakat. Ibaratnya sering berdekatan lah, bersinggungan. Masih belajar lah. Ya, masih belajar. Pentingnya Pak Sekjen ini selama di organisasi, kemudian memahami isu-isu di masyarakat, sosial masyarakat ini seberapa pentingkah sebagai seorang kaum mahasiswa? Apalagi kan Pak Sekjen sekarang menjabat menjadi Sekretaris Jenderal, orang nomor 2 loh di mahasiswa Budi se-Indonesia. Coba Pak Sekjen penting. Jadi seberapa penting kita memahami isu-isu masyarakat gitu ya? Sebagai mahasiswa. Sebenarnya bukan seberapa penting. Memang itulah tujuan kampus diciptakan. Jadi kalau dulu itu kan jadi gerakan mahasiswa kan terbagi 3 tuh kan zaman-zaman itu, pasca kolonial, pas kolonialisme terjadi, kemudian pasca kolonial itu masa-masa kemerdekaan kan, terus orde reformasi kan, orde baru, orde reformasi. Jadi ya dulu itu kan kalau tokoh-tokoh pergerakan kita kayak Tan Malaka, Semaun dan sebagainya gitu kan, itu mau sekolah tuh kan nggak bisa. Jadi sekolah di Eropa, sekolah di Belanda, dibawa sama VOC untuk sekolah di luar kan, segala macam. Sehingga perspektifnya banyak muncul perspektif Eropa. Perspektif Eropa, perspektif penjajah lah, karena kita disekolahin oleh penjajah kan Belanda waktu itu. Tapi tidak semua. Ternyata ketika disekolahin
muncul energi-energi perubahan. Ketika menemukan ilmu pengetahuan, teori-teori segala macam di perkuliahan di luar negeri, itulah dibawa ke Indonesia. Hasil-hasil pemikiran mereka dan pembelajaran mereka di luar negeri. Dibikinlah sekolah-sekolah rakyat, Pak Dwi. Bikin sekolah-sekolah rakyat di Indonesia ini, di Padang, di hampir seluruh Indonesia. Untuk apa? Dibikin sekolah itu. Untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat yang tidak punya akses terhadap pendidikan, agar mengetahui dan merasakan bahwa kita ini sedang terjajah. Karena banyak mungkin dulu yang nggak paham bahwa kita ini sedang terjajah, jadi semuanya jalan alami aja gitu. Nah, yang merasa ada keterjajahan itu kan banyak dari kelompok-kelompok menengah ke atas yang mulai dipajaki di segala macam. Ada juga yang waktu mulai fase-fase kerja rodi segala macam. Nah, itulah muncul digodok pemikiran masyarakat, dikasih pendidikan bahwa ada cara kita untuk keluar dari masalah ini, yaitu dengan melakukan perlawanan untuk mencapai kemerdekaan. Dibentuklah sekolah-sekolah. Pada saat itu banyak, sampai ada taman siswa dulu kan, Trisakti dibangun, banyaklah kampus-kampus ITB, UI segala macam. Memang pada hakikat sekolah itu dibentuk untuk itu. Walaupun kalau kita tarik sejarah ya, tertarik sejarah lebih jauh lagi ke zaman Yunani kuno misalkan, sekolah itu kan artinya mengisi waktu luang. Ya, dari bahasa-bahasa Yunani kuno kan school in loco parentis segala macam lah. Jadi ini kita agak tarik nggak apa-apa ya, agak panjang kan. Santai aja. Jadi zaman-zaman Yunani itu Pak Dwi, sekolah itu diartikan mengisi waktu luang. Jadi karena kita orang tua bekerja atau melakukan kegiatan, sehingga anak-anak kita ini daripada dititipkan di rumah atau ditinggal di rumah, kita titipkan ke seseorang yang akan mengajarkan mereka sesuatu hal, keahlian-keahlian terkhusus. Jadi anak-anak ini punya waktu luang yang bisa dimaksimalkan untuk mencapai sebuah penyaluran kreativitas. Nah, pasca itu mulailah berinovasi gitu ya. Jadi mengisi waktu luangnya tuh ada kelas-kelasnya. Mengisi waktu luang untuk anak umur sekian sampai sekian itu di si A. Kalau umur 20 ke sini ke si B, ini segini. Ya, jadi ada mulai diklasifikasikan. Pasca itu mulai mengalami pergolakan karena otak itu kan selalu berkembang ya. Selalu berkembang dari hal-hal yang awalnya mengisi waktu luang sehingga menjadi tempat untuk mengkader seseorang agar bisa memiliki pengetahuan yang mencakup pengetahuan dunia. Barulah muncul seperti sekolah-sekolah yang kita rasakan sekarang. Itu awalnya tuh mengisi waktu luang. Nah, tapi perjuangan untuk mencapai sekolah itu kan berat. Kita harus melakukan perjuangan kemerdekaan, harus bentuk sekolah-sekolah rakyat, harus bertarung dengan kekuasaan Eropa, kekuasaan Belanda dan sebagainya, sekutu kan pada masa itu. Nah, jadi itulah hakikatnya kampus atau sekolah didirikan. Kalau kita tarik tarik dari perjuangan kemerdekaan, bahwa sekolah atau kampus dibentuk untuk menjadi jawaban terhadap seluruh persoalan-persoalan bangsa dan negara pada masa itu. Kalaupun kita tarik ke soal keagamaan misalkan, agama kan juga gitu, tugasnya untuk melepaskan kita, melawan. Agama itu kan melawan hakikatnya. Melawan apa? Hawa nafsu, melawan ego, melawan pikiran-pikiran buruk, melawan perbuatan-perbuatan buruk, kan banyak hal-hal yang dilawan. Nah, dalam hal-hal khusus yang dilawan adalah hal-hal yang justru bahasa softnya gitu ya. Yang kita lawan tuh hal-hal yang justru menindas kita gitu. Oh iya. Nah, itu apa? Kebodohan kalau kata Buddha kan. Musuh kita kan kebodohan. Sekolah untuk menyelesaikan kebodohan. Apa yang dilawan kebodohan untuk mencapai ketidakbodohan kan begitu. Sehingga sekolah ini memang itu hakikatnya. Kampus kita kuliah itu untuk melepaskan atau menghapuskan kebodohan di kepala kita. Dan ketika kebodohan itu sudah dihapuskan, kita bisa membawa orang untuk melepaskan kebodohan itu juga. Ketika kebodohan itu sudah tidak ada, barulah kita menciptakan masyarakat-masyarakat yang sejahtera, adil dan makmur. Begitu. Makanya diklasifikasikan. Dibikinlah fakultas hukum, fakultas fisik, fakultas elektro, teknik dan segala berbagai macam. Untuk apa? Untuk menjawab persoalan-persoalan bangsa dan mempersiapkan agen-agen penerus dari tokoh-tokoh politik kita hari ini, tokoh-tokoh teknik kita hari ini, tokoh-tokoh hukum kita hari ini. Karena tidak ada senior yang abadi kan.
yang abadi itu adalah regenerasi, harus ada regenerasi itu terus. Ketika ada permasalahan soal Freeport misalkan, soal smelter, soal elektronikal, kita punya mahasiswa-mahasiswa elektro yang hebat-hebat di Indonesia, yang siap menjadi jawaban terhadap seluruh permasalahan itu. Siap. Kita punya mahasiswa-mahasiswa teknik kelautan yang siap untuk menghitung berapa banyak alki kita, alur laut kepulauan Republik Indonesia, berapa banyak ikan kita, bagaimana cara kita menangkal pencurian ikan, itu kan banyak, itu memang disiapkan. Nah itu hakikat kita sekolah itu, hakikat kita kuliah itu untuk berkontribusi pada masyarakat, bangsa dan negara. Makanya Soekarno bilang kan bahwa mahasiswa adalah penyambung lidah rakyat. Jadi kita di sekolahin itu untuk bisa menyambungkan lidah rakyat dengan kuping penguasa. Oh seperti itu. Karena kalau masyarakat nggak bisa langsung, rawan direpresi, dan mereka tidak memiliki kemampuan berpikir seperti kita. Itulah hal-hal yang harus kita jembatani. Nah, dan jembatan ini juga tidak selamanya, bahwa kemudian kita juga harus melakukan pencerdasan publik pada masyarakat, agar masyarakat pada suatu saat nanti bisa langsung menyampaikan keinginannya pada kekuasaan. Begitulah kira-kira. Siap. Prolognya ya, sebelum nanti kita ke pertanyaan yang bertahap. Ini sambil saya minum ya. Oh boleh. Seruput kopi dulu. Tolong ini disediakan tisunya dong. Narsumnya Pak Sekjen saya agak itu. Gitu kira-kira. Sebentar ya Pak Sekjen. Kita ambil tisu biar Pak Sekjen kan keringetan. Ya, terima kasih itu Pak Sekjen. Saya ada sapu tangan, betul. Oh, bawa sapu tangan. Terima kasih ya. Ini Pak Sekjen melihat isu-isu tadi yang Pak Sekjen bilang kan, banyak-banyak isu, kemudian mahasiswa memang harus bisa menjadi penyambung lidah rakyat, lihat banyak fenomena isu yang ada di Indonesia ini. Menurut pendapat Pak Sekjen Raffinda nih, apakah sebagai mahasiswa untuk menanggapi isu-isu hari ini, itu mahasiswa ada penurunan atau justru meningkat? Itu Pak Sekjen kan bergerak memang beberapa tahun terakhir kan bergerak di ranah ini. Jadi kalau menurun atau meningkat gitu ya, mungkin banyak orang yang menganggap bahwa ritme pergerakan mahasiswa ini menurun. Ada juga yang bilang eskalasi pergerakan mahasiswa belakangan ini itu meningkat. Sebenarnya setiap gerakan itu punya ritmenya masing-masing sih kalau kulihat. Jadi bahwa tidak ada ini sedang menurun, tidak sedang meninggi, tidak. Bahwa mereka mungkin sedang tidak muncul di publik, sedang melakukan kajian mungkin kan, sedang memantapkan hal-hal yang akan disuarakan ke depan. Dan ketika mereka turun, memang ritmenya mereka sekarang harus turun ke jalan. Ketika beberapa waktu kemarin menggodok seluruh kajian dan permasalahan publik agar menjadi kajian-kajian yang komprehensif menyeluruh, betul. Jadi kita cari positifnya aja. Kalau kemudian banyak mahasiswa yang tidak terlibat gitu dalam gerakan-gerakan, itu kan masalah kemauan dan kepekaan dia kan gitu. Tapi kalau saya disuruh milih mahasiswa nurunan atau tidak, saya kira itu bukan hal yang harus kita cari benar atau salahnya, tapi bahwa mereka memang sedang merumuskan itu, dan sekarang lah mereka sedang melakukan gerakan-gerakan publik itu. Maksudnya gitu sih. Untuk di Hikmah Budi sendiri nih, di organisasinya Pak Sekjen Raffinda, dalam isu-isu nasional, kemudian isu-isu yang umat Buddhis lah, ada kan di umat Buddhis isu-isu meskipun nggak banyak. Mungkin sebagai penyambung lidahnya masyarakat atau kontribusinya itu sejauh ini seperti apa? Hikmah Budi terhadap masyarakat. Kalau Hikmah Budi panjang ya? Panjang. Karena Hikmah Budi ini sudah hampir 51 tahun umurnya. Jadi banyak sekali perjalanan gitu ya. Dan Hikmah Budi juga menjadi saksi sejarah ketika Indonesia melakukan perbaikan konstitusi, perbaikan demokrasi pada saat orde-orde reformasi pada saat itu. Pada 1998 gitu kan, Hikmah Budi melakukan sidang umum pemilihan ketua, yang terpilih ada Pak Agus Chandra waktu itu. Yang kemudian kita melibatkan diri dalam perjuangan-perjuangan reformasi. Perjuangan reformasi kan banyak hal yang dituntut kan, ya, misalkan soal supremasi sipil, penguatan demokrasi, penguatan hukum dan HAM, amandemen undang-undang dasar dan lain sebagainya. Jadi memang Hikmah Budi terlibat dalam situ. Dan saya kira mungkin satu-satunya organisasi Buddhis di Indonesia, mahasiswa,
yang terlibat dalam pergerakan itu ya, yang paling banyak terlibat dalam gerakan itu mungkin Hikmah Budi sejauh ini, sejauh yang saya baca dari berbagai sumber gitu. Mungkin kalau ada di luar itu yang saya belum baca, itu sepenuhnya kesalahan saya. Cuman pengetahuan saya bahwa organisasi mahasiswa dan pergerakan di Indonesia yang terlibat aktif adalah Hikmah Budi dari segala sisi, terutama sektor-sektor keimanan, ke intelektual dan kebangsaan, dari sektor kemahasiswaan, sektor pengetahuan, dan sektor-sektor kemasyarakatan dan kebangsaan dan lain sebagainya. Dan Hikmah Budi selalu hadir dalam berbagai soal-soal kebangsaan. Misalkan soal radikalisme, Ya. kita aktif soal radikalisme, kita rutin kajian, diskusi dengan berbagai elemen keagamaan, elemen-elemen pemuda, baik itu Islam, Konghucu, segala macam lah. Kita semua kita diskusikan, sehingga kita upayakan mencari moderasi beragamanya, kan seperti itu. Dalam sektor-sektor pertanian banyak kader-kader kita yang murni petani. Misalkan Bendahara Umum Hikmah Budi, itu petani, memang lahir dari sel DNA petani, sehingga apapun yang terjadi pada petani, ada tengkulak segala macam, itu akan ada upaya perlawanan ketika dia punya gen petani dan digabungkan dengan sel perlawanan Hikmah Budi terhadap hal-hal seperti itu. Saya kira banyaklah hal-hal nasionalisme, soal-soal harga bahan pokok, soal kenaikan minyak, misalkan belakangan ini ya, kalau kita tarik belakangan ini. Kalau sebelum belakangan ini, saya mungkin senior-senior kita sudah sangat jauh terlibat dalam hal-hal pendampingan masyarakat dan segalanya gitu ya, dari 98 sampai sekarang. Nah, kalau belakangan ini kita baru kemarin selesai demonstrasi di depan Istana Negara, Isu nasional di Patung Kuda, isu nasional soal kenaikan harga minyak, bahan pokok, PPN, terus eskalasi minyak dunia kan hari ini sedang bergejolak, terus perdamaian antara Rusia Ukraina yang sedang bergejolak, yang menciptakan efek-efek domino terhadap seluruh sektor-sektor ekonomi di masyarakat. Terus kita juga bicara soal pandemi COVID-19 dan bagaimana pemulihan ekonomi pasca itu. Kita sempat konferensi pers di Gedung Juang 45 membahas soal ini, soal pandemi COVID. Dan bagaimana harusnya negara melakukan recovery ekonomi, recovery politik, recovery sosial terhadap persoalan-persoalan bangsa ketika pandemi melanda. Saat itu kita bicarakan bahwa mungkin masyarakat akan selamat dari COVID ketika sektor kesehatan dikuatkan. Tapi apakah sektor pangan, sektor kesejahteraan buruh dan sebagainya juga boleh kita tinggalkan? Kan tidak boleh juga. Semuanya harus berjalan dengan beriringan untuk menjaga stabilitas kesejahteraan masyarakat, kan seperti itu. Itu banyak kita kalau mau diurai gitu, apa kontribusi Hikmah Budi terhadap isu-isu sosial. Saya kira 4 hari ini nggak selesai kita diskusi. Karena banyak sekali. Itu belum lagi yang saya bicarakan apa yang cabang-cabang kita lakukan di daerah. Mereka berkontribusi terhadap gerakan-gerakan, terlibat dalam kajian-kajian pemuda di KNPI, terlibat dalam gerakan-gerakan mahasiswa, begitupun terlibat dalam gerakan-gerakan spiritualitas. Karena kan kita kuncinya spiritualitas, intelektualitas, dan kebangsaan kan gitu. 3 kunci ini yang menjadi meletakkan dasar Hikmah Budi bergerak. Spiritualitas kita tidak boleh meninggalkan itu, karena itulah yang utama harus kita perjuangkan. Bagaimana kita mencapai kesejahteraan umat Buddha di Indonesia dengan stigma masyarakat terhadap masyarakat Buddhis ini kan eksklusif kan. Bahwa umat Buddha ini umat-umat yang eksklusif, pemilik setengah ekonomi dunia, setengah ekonomi Indonesia kan. Setengah ekonomi Indonesia. Tapi kan ternyata tidak juga. Kita turun ke beberapa daerah waktu itu hampir 1 bulan, keliling ke desa-desa yang terpencil seperti Klaten, Magetan, Ngawi segala macam, kita Blitar. Ternyata banyak umat-umat kita yang masih jauh dari kesejahteraan. Itu kan kita himpun dan kemudian kita sampaikan kepada orang-orang yang berkaitan. Itu Dirjen Agama Buddha, menteri-menteri yang kita temui, termasuk kemarin ketua umum kita bertemu dengan presiden secara langsung, dan pertemuan itu membahas banyak sekali permasalahan yang kita sampaikan, termasuk soal minyak goreng yang naik, terus cara-cara pemerintah dalam melakukan atau menstabilkan harga-harga bahan pokok pasca minyak naik, kondisi bangsa dan negara ketika hari-hari ini banyak isu-isu soal amandemen undang-undang dan sebagainya.
Itu soal umat Buddha dan tentunya soal Borobudur yang belakangan ini sedang ramai dibicarakan. Itu ketua umum kita sampaikan secara langsung. Namun ketika sudah disampaikan tapi ternyata tidak ada perubahan yang signifikan, mungkin karena kerja-kerja ini kan bukan hanya kerja-kerja soal itu kan. Banyak menteri-menteri juga yang mungkin kurang layak jadi menteri belakangan ini. Nah, itulah kita melakukan aksi kemarin. Bahwa secara dialog kita sudah meminta presiden untuk melakukan itu, tapi ternyata menteri-menterinya tidak bisa kerja ternyata kan. Nah, kita melakukan aksi. Melakukan aksi kemarin, hujan-hujanan juga. Dan banyak juga kita terlibat, anak-anak cabang juga Jakarta, Tangerang kemarin datang juga. Kita suarakan 3 hal itu. Harga minyak, harga bahan pokok, dan kenaikan PPN. Saya kira itu hal yang paling fundamental sekarang. Termasuk perannya mahasiswa memang